Pemirsa, bak lakon cerita dalam sebuah sinetron dalam salah satu kasus seputar proses penanganan sengketa lahan di Banyuwangi ini. Pasalnya, pelaku pendampingan atau kedua belah pihak terkait saling mencari kesalahan, bahkan beradu argumen hukum saat kasus keduanya masih dan sedang dalam penanganan petugas. Tidak hanya itu, kedua pihak yakni antara M. Yunus mewakili keluarga Rulwati dan Galih Subowo yang didampingi Imam Ghazali sama-sama saling lapor persoalan kasus lain yang dikaitkan atau berawal dengan kasus sengketa tanah. Sehingga persoalan semakin memblunder panjang lebar tak menemu titik temu. Ditambah lagi, kedua belah pihak para pendamping kasus ini melontarkan persoalan melalui media publik dan menjadi konsumsi menarik bagi sejumlah media di Banyuwangi. Namun demikian, dalam kesempatan berbeda, keduanya dalam statementnya memiliki niat dan upaya baik bersama, yakni bagaimana sama-sama berpikir bijak dan dilakukan secara baik-baik pula. Ya pemirsa, setelah dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik oleh Galih Subowo yang didampingi Imam Ghazali di Mapolresta Banyuwangi beberapa waktu lalu, kini M. Yunus Wahyudi kembali buka suara dan menanggapi hal tersebut. Dalam jumpa persnya pada Kamis 13 Agustus 2020 di salah satu kafe di kawasan Benculuk Banyuwangi, Yunus menyampaikan bahwa isi laporan Galih Subowo terkait kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya tersebut adalah hak bagi siapapun, termasuk apa yang dilakukan Galih Subowo. Dan apa yang sudah ia lakukan terkait laporan bahwa Galih Subowo adalah salah satu nama daftar dalam pencarian orang atau DPO adalah tidak mengada-ada. Lebih lanjut, Yunus juga menyampaikan bahwa dirinya juga memiliki bukti data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Di hadapan sejumlah media, Yunus juga membeberkan salah satu contoh berkas kasus yang ia pegang guna pembuktian, yakni berdasarkan putusan PN Banyuwangi dan juga direktori putusan MA nomor 606-B-B-LH-2018-PN Banyuwangi, di mana dalam putusan tersebut tertulis nama saudara Galih Subowo adalah DPO. Hal itulah yang membuat M. Yunus Wahyudi menepis apa yang menjadi tudingan Galih Subowo yang didampingi Imam Ghazali dianggap mengada-ada. Masyarakat segera menyikapi permasalahan ini agar tidak berbuntut panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget ketika pagi tadi saya melihat televisi muncul bahwa saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, ya kan? Karena adanya katanya saya ini menggembar-gemborkan tentang DPO Saudara Galih. Saya adalah orang hukum, saya aktivis lembaga kontrol yang selalu melindungi masyarakat. Di mana saya ketika bicara by data, saya tidak ngawur. Di Banyuwangi ini, saya ini paling orang yang punya data valid dalam setiap kasus. Mengapa saya bicara tentang kasusnya Saudara Galih ini DPO? Saya sudah jelas dari awal, dulu memang yang mengawal kasus Galih ini waktu Yasmuri kena di Polsek Celuring, ini adalah yang awal saya. Saya tahu bahwa memang Galih itu DPO, karena apa? Saya yang mengawal. Sehingga diteruskan lagi ketika Galih sudah tidak sambung dengan saya karena DPO, sehingga dalam persidangan Yasmuri, ya kan kita sudah mengeluarkan berita-berita dari JTV, dari TV1 Banyuwangi, online, dan berita harian bahwa kita sudah mendatangi kejaksaan, sudah mendatangi pengadilan, dan kita sudah membawa satu putusan. Ini putusan dari pengadilan Banyuwangi, dan ini adalah putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini asli ya. Ini tidak rekayasa, tidak main. Ini by data. Bunyi daripada isi ya, karena mungkin Saudara Galih atau Mas Ghazali yang mengatakan katanya Singa Nusantara itu, dia bilang katanya saya ini membuat isu, membuat tidak senang. Loh, saya bicara apa adanya. Saya tidak mengada-ngada. Ini buktinya by data. Bunyi di dalam sini, kita baca dari awal, dari halaman 1 sampai halaman 13, bahwa kata-kata Galih DPO ini, Galih sebagai aktor intelektual, Galih yang menyuruh Yasmuri,
Galih yang punya mobil, Galih yang punya kayu, Galih yang menyuruh untuk mengambil kayu sono keling di karetan, lalu kepegang ini adalah jelas semua keterangannya. Pak Jaksa, Pak Agus Suhairi yang menangani kasus ini, ketika dia mendakwa P21 penyempurnaan dari hasil BAP, ya kan, dari Polsek, terus disambungkan lagi ke Polresta Banyuwangi, bahwa Pak Jaksa meminta kepada penyidik, ya kan, untuk menanyakan kepada kepala desa bersurat, ada tidak saudara Galih itu, sehingga Pak Lurah yang ada di kelurahannya saudara Galih menyatakan dengan tertulis bahwa Galih tidak pernah ada di rumah. Maka dakwaan dibuatlah sebagai tuntutan Yasmuri di persidangan, sehingga di situ tertulis dalam putusan ini, ya, putusan pengadilan Banyuwangi, bahwa Galih adalah DPO. Jadi jangan salah paham ya, saya by data ini semuanya jelas bahwa Galih DPO. Saya tidak mengada-ngada. Ini yang bilang adalah Mahkamah Agung, satu keputusan yang sudah inkrah, ya kan? Ini pengadilan Banyuwangi. Apa yang dibicarakan di dalam persoalan ketika melaporkan saya, yang katanya saya mengada-ngada, saya tidak mengada-ngada. Saya siap dituntut dengan cara apapun. Jangankan pencemaran nama baik dari sisi apapun. Saya hanya bicara tentang kebenaran, ya kan? Ini rakyat, ini masalah orang-orang yang didolimi, ahli waris yang didolimi oleh saudara Galih, gitu loh. Kalau Galih juga menyatakan dalam beritanya yang saya melaporkan saya ini, katanya dia menang banding yang mana? Hasil keputusan tentang kasus tanah ini masih NO. Bandingnya Galih justru tidak diterima oleh pengadilan tinggi. Banding kita masih belum turun kok. Jadi intinya Galih ini jangan memutarbalikkan. Ini by data, by fakta. Kalaupun saudara Mas Gozali, ya kan, yang terhormat, itu menunjukkan bahwa ada pencabutan tentang DPO saudara Galih. Tidak pernah ada undang-undang, ya, atau satu peraturan di Indonesia ini bahwa DPO bisa dicabut, terkecuali ada tanda kutip, ada pengondisian keuangan. Satu. Yang kedua, kecuali dia meninggal. Ini DPO ini sudah ditetapkan tersangka. Orang menjadi DPO sudah diperiksa dan orangnya tidak ada menjadi tersangka, sehingga dalam tidak adanya itu makanya ada DPO. Tidak bisa. Dalam hasil persidangan putusannya sudah jelas kok. Mungkin Mas Gozali sama saudara Pak Galih ini yang terhormat ini tidak membaca putusan. Katanya dia paham hukum, ya kan? Harusnya dia punya putusan ini. Saya bicara PDK. Silakan mau laporkan saya. Saya tidak akan laporkan balik kok. Biar hukum yang bicara. Saya hanya meminta kepada ketegasan saudara kepolisian, karena beberapa hari yang lalu sudah diberitakan di JTV, TV1 Banyuwangi dan online semuanya. Pak Jaksa ketika kita datangi, Pak Jaksa yang menjadi jaksanya penuntut dari Yasmuri ini sudah menyatakan, ditanya oleh saudara Mas Eko JTV dan Mas Heru, mengatakan bahwa saudara Galih ini yang DPO memang benar, dan yang berhak menangkap adalah kepolisian, karena yang mengeluarkan DPO ini kepolisian. Salah besar kalau kepolisian itu mencabut. Memang ditunjukkan, silahkan ayo kita by data. Saya hanya berharap kepada Bapak Kepolisian, saya sudah menyerahkan putusan ini kepada Pak Kapolres langsung. Pak Kapolres juga menyerahkan kepada saya untuk menemui kepada Pak Kasat. Saya juga sudah menyerahkan dan bertemu dengan Pak Kasat dan menambah laporan tentang penipuan, penggelapan atau pemalsuan yang dilakukan oleh saudara Galih. Ya, ini tinggal menyikapi bagaimana kepolisian biar tidak berlarut-larut di masyarakat Banyuwangi. Saya berharap kepada Pak Kapolres yang terhormat, Bapak Kasat dan instansi kepolisian yang ada di Banyuwangi, saya memohon jangan sampai ini menjadi bola panas yang liar. Ya kan, dilempar sana, dilempar sini, saling mencari kebenaran. Kebenaran sudah jelas, ada dalam putusan. Pak polisi hanya tinggal menjalankan putusan peradilan tertinggi yang sudah inkrah ini. Ya, terkait. Meski demikian, setelah panjang lebar menyampaikan tanggapannya terkait pelaporan Galih Subowo dengan kasus pencemaran nama baik bagi dirinya, M. Yunus Wahyudi yang didampingi keluarga Ruwati ini berpesan dan berharap kepada semua pihak agar apa yang menjadi persoalan yang ada tetap dilalui dengan sikap bijak dan saling membaikkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.